Ratusan serangan rudal yang menghantam Israel menyebabkan tekanan ekonomi berat bagi warga Zionis. Media Israel melaporkan sejumlah bangunan rusak parah memicu aksi pencerahan oleh warga di lokasi terdampak. Situasi kacau dimanfaatkan untuk mengambil uang tunai dan barang mewah dari apartemen serta pusat perbelanjaan yang rusak. Dikutip dari Al-Mayadin, pencerahan terjadi di Bandara Apartemen dan Azrieli Mall, jantung kota Israel pada Senin 30 Juni. Adapun barang yang dijarah berupa perhiasan, uang tunai, jam tangan mewah hingga barang elektronik seperti laptop dan kamera. Bahkan pakaian bermerek dari butik serta peralatan rumah tangga juga raib dari unit apartemen yang ditinggalkan saat evakuasi. Meski aparat dikerahkan di sejumlah titik, laporan warga menyebut keamanan belum sepenuhnya terkendali. Pemerintah Israel menyatakan kerugian akibat serangan rudal mencapai 3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekira 10 miliar shekel. Angka tersebut meliputi kerusakan bangunan, evakuasi 9.000 warga, serta kompensasi bagi pelaku usaha lokal. Direktur Otoritas Pajak menyebut hal ini sebagai kerusakan terparah dalam sejarah Israel. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina menyergap unit infanteri Israel di timur Khan Yunis, Gaza Selatan pada Senin 30 Juni. Para pejuang memasang bom anti-personel dan anti-benteng di rumah tempat pasukan Israel berlindung. Kemudian meledakkan bom saat pasukan Zionis masuk perangkap. Dikutip dari Al-Mayadin, akibat ledakan itu menewaskan dan melukai sejumlah tentara Israel, memicu kepanikan di barisan militer pendudukan. Ketika bala bantuan datang, pejuang Palestina menghujani mereka dengan senapan mesin dan RPG hingga memaksa evakuasi darurat. Sementara itu, helikopter militer dikerahkan di tengah asap tebal untuk menyelamatkan pasukan yang tersisa. Dalam serangan terpisah, Brigade Al-Quds juga menghancurkan bulldozer D9 Israel dengan bom laras berkekuatan tinggi. Bersama Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, mereka menghancurkan tank Merkava dengan alat peledak takep di lokasi yang sama. Pasukan Perlawanan Nasional juga menargetkan base Israel di Abasan Al-Jadidah dengan bom yang telah dipasangi sebelumnya. Serangan kompleks ini menunjukkan kemampuan taktis pejuang Palestina dalam menggagalkan kemajuan militer Israel. Serangan ini disebut berhasil menimbulkan korban jiwa dan memperlambat laju militer pendudukan Israel. Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid mendesak diakhirinya perang di Gaza yang telah berlangsung lebih dari 20 bulan. Ia menilai konflik ini tak lagi memberikan manfaat bagi Israel, justru memperburuk kondisi keamanan politik dan ekonomi negara. Pemimpin Israel itu juga menyerukan upaya perdamaian antara kedua negara. Dikutip dari Serambi News pada Selasa 1 Juli 2025, Lapid mengklaim bahwa militer Israel tidak memiliki tujuan yang jelas di jalur Gaza. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghentikan perang di jalur Gaza secara permanen. Selain itu, Trump memperingatkan Netanyahu tak menyerang fasilitas nuklir di Iran. Pihaknya menyoroti usulan baru dari utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff soal gencatan senjata di Gaza. Menurut Trump, gencatan senjata selama 60 hari dengan imbalan setengah dari sandera yang ditahan Hamas bisa segera terwujud. Hal itu terjadi jika Netanyahu menyepakati kesepakatan tersebut dengan Hamas. Kelompok peretas Iran mengancam akan membocorkan data intelijen sensitif milik Amerika Serikat. Selain itu, mereka akan membongkar email para pembantu Presiden Donald Trump. Ancaman ini muncul setelah cyber Iran berhasil meretas sejumlah sistem keamanan milik lembaga federal Amerika Serikat. Mereka mengklaim telah mengakses dan menyimpan lebih dari 100 GB email dari akun milik pejabat tinggi Gedung Putih. Dikutip dari The Times of Israel pada Selasa 1 Juli, dokumen itu mencakup informasi operasi militer, identitas agen rahasia, serta komunikasi internal antar lembaga. Peretas Iran mendesak Amerika Serikat untuk menghentikan segala bentuk dukungan militernya terhadap Israel di Timur Tengah. Jika tuntutan tak dipenuhi, mereka mengancam akan menyebarkan seluruh data rahasia ke publik. Sementara itu, Jaksa Agung Amerika Serikat menyatakan kebocoran ini berpotensi memicu krisis diplomatik dan ancaman keamanan jangka panjang. Serangan cyber ini disebut sebagai balasan non-militer terhadap serangan Amerika Serikat di jantung kota Teheran.
Aksi provokasi mewarnai laga sepak bola di wilayah Argentina. Hal itu terjadi menjelang laga antara klub Atlético All-Boys dan Atlanta di Argentina pada Senin 30 Juni. Para pendukung membawa peti jenazah yang dibungkus bendera Israel sambil melambaikan bendera Palestina dan meneriakkan slogan anti-Israel. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, sejumlah pria berpakaian Hamzat terlihat membawa peti mati sambil diiringi yel-yel dan simbol pro-Palestina. Aksi tersebut ditambah dengan spanduk bertuliskan "Bebaskan Palestina". Dikutip dari Javid.com, insiden itu terjadi di luar Stadion Malvinas Argentina menjelang pertandingan. Sebagai informasi, Atlanta dikenal sebagai klub yang memiliki kedekatan erat dengan komunitas Yahudi di Argentina. Aksi ini memicu kemarahan publik dan komunitas Yahudi setempat. Sementara itu, organisasi Yahudi Argentina mengecam keras aksi tersebut. Mereka juga menuntut penegakan hukum tegas terhadap pelaku aksi provokatif. Meski demikian, laga tetap berlangsung di bawah pengamanan ketat untuk mencegah insiden lebih lanjut.